Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Epriana. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan tentang kebudayaan dan keragaman Kabupaten Merangin, khususnya di Bangko. Bangko adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Merangin, Jambi, Indonesia. Bangko merupakan sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Merangin, Jambi. Bangko dikelilingi perbukitan. Dari atas bukit, kita dapat melihat hamparan Bangko seluas 2.345 km persegi beserta aktivitas warganya. Di bukit tertinggi Bangko terdapat jam penunjang waktu azan yang dikenal sebagai jam Gento. Jam ini merupakan kebanggaan warga Bangko, sejalan dengan semboyan Bangko sebagai kota beriman, bersih, rapi, indah, dan aman. Jam ini mengingatkan warga agar tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Tugu Pedang adalah sebuah monumen senjata tradisional nenek moyang masyarakat Merangin pada zaman dahulu. Senjata pedang tegak terhulus ini juga menjadi bagian dari lambang daerah Kabupaten Merangin. Tugu Pedang terletak di Kelurahan Dusun Bangko. Tari Sikapur Siri merupakan tari persembahan, tari Melayu yang biasa dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari ini dibawakan oleh 5-8 orang perempuan. Gerakan tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapat telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Penari mengenakan baju yang biasa dipakai mempelai perempuan, yaitu baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belangu. Pada bagian kepala terdapat mahkota yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga. Sementara bagian bawah tubuh para penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah. Tari persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan antara suara marwas, biola atau fil, gendang, gambus, dan akordion. Suara akordion merupakan unsur yang penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka dan tamu yang dianggap agung diberikan kesempatan pertama untuk mengambilnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian diikuti oleh tamu yang lain. Karenanya banyak orang yang menyebut tari persembahan dengan sebutan tari makan sirih. Apa bisa disebut dengan tari persembahan? Inilah sekilas cuplikan tari yang saya ambil dari tari Sikapur Siri. Gulai ikan sema adalah makanan khas Jambi yang berasal dari Kabupaten Merangin, Bangko. Makanan yang berbahan dasar ikan sema, santan kelapa, dan bumbu-bumbu campuran. Cara mengelola gulai ikan sema sama seperti mengelola gulai pada umumnya. Yang membuat istimewa adalah dari ikan semahnya. Untuk membuat gulai ikan sema dianjurkan gunakan ikan kecil, soalnya dulunya masih sedikit dan rasanya sangat enak. Bersihkan ikan dari sisi dan perut, pastikan tidak ada lagi isi perut ikan tertinggal. Kalau tidak, rasa gulai ikan sema menjadi agak pahit. Kalau sudah bersih, ikan sema harus diasapi. Saat proses pengasapan, nggak boleh ada bara api yang masih menyala, supaya daging ikan sema tidak mudah gosong. Fungsi pengasapan ikan sebenarnya untuk mengurangi kadar airnya. Selain itu, bisa juga untuk menambah rasa dan aroma ikan semakin enak. Proses pengasapan ikan sangat sulit dilakukan. Ikan sema tidak boleh terlalu sering dibolak-balik karena tekstur dagingnya yang sangat lembut. Kalau tidak hati-hati, daging ikan menjadi gampang rusak. Sekarang kita siapkan dulu bumbu-bumbu gulai ikan sema sederhana. Tapi yang paling penting ada daun kunyit dan kelapa parut.
Meski bumbu cuma sedikit, rasanya bisa diadu. Kelapa yang digunakan untuk membuat gulai ikan semah sebaiknya masih ada kulit ari kelapanya. Gunanya untuk menghasilkan santan menjadi agak coklat. Agar rasanya semakin enak, bisa juga ditambah sayur kesek. Jika tidak ada sayur kesek, bisa diganti dengan sayur labu dan lainnya. Kupas dahulu kulit keseknya. Setelah dikupas, potong-potong kesek sesuai selera. Lalu masak santannya. Campur irisan bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun kunyit. Masak hingga mendidih, terus diaduk supaya santan tidak pecah. Cara masak gulai ikan semah agak berbeda dengan gulai pada umumnya. Soalnya, semua bumbu cuma diiris saja. Warna gulai juga agak kecoklatan karena perasan kelapa tadi. Sekarang masukkan potongan kesek, aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu didiamkan hingga kesek matang. Lalu masukkan ikan semah di asap tadi. Aduk-aduk perlahan, didiamkan sekitar 10 menit agar bumbu dapat meresap ke dalam daging ikan. Gulai ikan semah sudah bisa dinikmati. Gulai ikan semah dulu hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang saja. Penyebabnya, harga ikan semah yang mahal dan sulit didapatkan. Untuk menjaga populasi ikan semah tetap lestari, pemerintah setempat membatasi penangkapan ikan semah di alam liar. Caranya membuat lubuk larangan. Bukit Tiung merupakan sebuah objek wisata di Kabupaten Merangin, tepatnya berada di pusat kota Bangko. Di wisata yang satu ini, kita bisa menikmati keindahan tatanan kota Bangko. Kita juga bisa melihat-lihat binatang langka serta koleksi berbagai macam burung yang ada di taman tersebut. Dengan kultur tanah perbukitan, di sini wisatawan bisa menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya secara langsung. Geren Kandis merupakan wahana rekreasi lokal yang dicetuskan oleh Jajang Wahyudi. Awalnya, kawasan ini tak lebih dari pekarangan biasa yang ditanami aneka bunga. Melihat banyak muda-mudi rela datang jauh-jauh untuk sekedar berfoto, Pak Jajang lantas memutuskan untuk melakukan pengembangan lebih jauh kawasan ini. Berkat kreativitasnya, lahan perkarangan biasa disulap menjadi objek wisata memukau. Sejalan dengan hobi Pak Dadang bercocok tanam, pekarangan tersebut sekarang semakin luas dan dipenuhi dengan bunga beraneka jenis dan warna. Semuanya tertata rapi. Taman Batu Kabupaten Merangin Bangko. Taman Batu yang dibangun pemerintahan Kabupaten Merangin di Dusun Mudo tidak hanya sekedar melindungi keberadaan batu sungka di bumi tali undang tambang teliti. Taman Batu ini juga menambah daftar deretan ikon wisata di Merangin. Meski belum diresmikan pemerintah, ternyata Taman Batu ini selalu ramai dikunjungi warga kota Bangko. Tak heran, kini Taman Wisata Lubuk Pelayang yang berada di Desa Salambuku, Kecamatan Batang Mesumai semakin dikenal dan ramai pengunjung. Wisata taman yang memiliki suasana asri dan memiliki banyak berbagai spot foto yang indah, serta juga tempat yang cocok untuk berkumpul bagi komunitas-komunitas. Lubuk Pelayang menjadi salah satu tempat wisata buruan para masyarakat, baik di Kabupaten Merangin maupun di luar Kabupaten Merangin. Owner Lubuk Pelayang, Aziza Busan, mengatakan Lubuk Pelayang saat ini cukup ramai didatangi para pengunjung, baik pengunjung dari lokal hingga luar Kabupaten Merangin, seperti Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, dan kabupaten terdekat lainnya. Fasilitas yang mendukung dan membuat pengunjung nyaman untuk bertamasya, Lubuk Pelayang saat ini cukup lengkap, seperti musola hingga toilet, dan kedepannya akan terus mengembangkan serta menambah spot-spot berfoto yang lebih menarik. Bagi para masyarakat yang ingin mencari tempat liburan dan destinasi wisata yang menarik, kini tak perlu jauh-jauh lagi, bisa langsung berkunjung ke Lubuk Pelayang.
Karena selain tempatnya yang indah dan cocok untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan para komunitas, harga tiket masuknya pun juga cukup terjangkau. Harga tiket masuk 15.000 per orang. Khusus untuk anak-anak umur 6 tahun ke bawah, digratiskan masuk. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang kebudayaan dan keragaman Kabupaten Merangin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.